Kalau ada satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan rekan dosen waktu memulai riset, kesalahannya ada di riset tanpa peta. Gini deh, rekan dosen pasti udah semangat di awal, ikut pelatihan, ikut call paper, dan juga daftar hibah. Tapi sering kesesat gara-gara nggak tahu nih posisi keilmuannya tuh sendiri di mana. Ditambah lebih fatalnya lagi, nggak nyambung sama arah prioritas nasional. Hari ini kita bongkar kenapa mapping kepakaran itu kunci riset 2026 dan gimana cara ngelakuinnya secara sistematis. Tapi sebelum lanjut, buat rekan dosen yang belum support channel ini bisa banget terus support dengan cukup subscribe biar nggak ketinggalan sharing informasi menarik lainnya. Oke, kita gas! Kenapa mapping kepakaran untuk riset 2026? Di bagian awal ini, kita wajib paham dulu nih peta besar yang akan nentuin arah riset di Indonesia. Dalam era APBN 2026, senilai 3 triliun buat sektor riset dan inovasi, pemerintah udah ngunci arah penelitian ke 8 prioritas utama. Mulai dari pangan dan ketahanan pangan, energi terbarukan, kesehatan dan bioteknologi, transportasi berkelanjutan, rekayasa teknik dan industri, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sampai ke kemandirian sosial budaya. Apa sih maknanya buat kita? Oke, artinya riset yang nggak nyambung dengan prioritas itu otomatis punya peluang kecil buat didananya. Sementara riset yang tepat sasaran bisa ngebuka 3 peluang sekaligus. Contohnya, akses hibah besar seperti Rikup dan PISN, lalu peluang publikasi di Q1 karena topiknya relevan secara global, dan jalur cepat promosi jabatan, terutama profesor. Karena itu, rekan dosen perlu memiliki niche, yaitu bidang kecil dan spesifik yang jadi identitas keilmuan. Tanpa niche, rekan dosen bakal kehilangan arah. Tapi dengan niche, rekan dosen bisa jadi rujukan nasional dalam 2-3 tahun. Setelah tahu arah besar riset nasional, langkah selanjutnya memetakan kekuatan akademik dan itu nggak bisa cuma ngandelin ingatan atau CV aja. Mapping kekuatan via sister dan publikasi. Rekan dosen di sister itu ibaratnya cermin yang nunjukin jejak tridharma rekan dosen secara objektif. Kalau digunakan dengan benar, sister ya bisa jadi alat bantu buat menentukan bidang riset dominan, rekam jejak publikasi, pengalaman hibah, mitra industri, dan potensi kolaborasi. Oke, kita bahas lebih mendalam lagi. Analisis sister. Di sini, masuk ke menu tridharma bisa difilter 3 tahun terakhir. Nah, dari situ rekan dosen bisa menganalisis beberapa hal ini. Jenis hibah apa yang pernah lolos? PDP, PTM, DRPM? Publikasi apa yang paling banyak? Sinta 2 atau masih Sinta 4? Apakah pernah punya MOU industri atau lembaga pemerintah? Apakah penelitian udah mencapai TKT tertentu? Contohnya gini deh, kalau rekan dosen punya 3 publikasi tentang AI untuk tanaman padi, ya otomatis niche-nya merujuk ke SDG 2 pangan. Analisis keyword di Sinta atau Scopus. Nah, di sini rekan dosen bisa masukkan nama ke Scopus terus klik bagian author keywordnya. Jika keywordnya AI pangan muncul lebih dari 15 kali, maka itu sinyal niche-nya kuat. Melihat TKT dari hibah. Kalau penelitian sebelumnya berada di TKT 3-5, maka jalur pengajuan hibah berikutnya bisa diarahkan ke energi terbarukan atau pangan yang relevan dengan SDGs. Kenapa sih harus kayak gini? Karena mapping itu ngebantu rekan dosen biar fokus pada bidang yang emang benar-benar kuat. Gak cuma ikut-ikutan tren, tapi data aja nggak cukup. Rekan dosen perlu ngeliat ke dalam diri sendiri secara strategis nih, buat mengukur kekuatan dan kelemahan dengan jujur sebelum menentukan arah riset. Self-assessment tools, matriks SWOT riset pribadi. SWOT adalah alat yang sederhana tapi sangat efektif buat memetakan diri dalam dunia riset. Kita ambil contoh agar rekan dosen dari berbagai bidang bisa melihat relevansinya. Tapi, perlu di disclaimer, ini jadi contoh atau gambaran saja ya rekan dosen semuanya. Contoh 1, dosen teknik informatika, AI or data science. Di sini rekan dosen bisa bagi sesuai part atau bidangnya dengan menggunakan SWOT. Strength atau kekuatan. 20 publikasi Sinta tentang AI, penguasaan pemodelan data, familiar dengan big data, pertanian atau energi. Weakness atau kelemahan. Minimal pengalaman hibah, belum punya artikel Scopus Q1, jarang kolaborasi lintas bidang. Opportunities atau peluang,
Digitalisasi pangan adalah prioritas nasional, permintaan AI untuk energi terbarukan meningkat, lalu ada potensi hibah PISN untuk integrasi IoT AI. Threats atau ancaman. Banyak kompetitor di bidang AI, relevansi bisa hilang kalau tidak punya data lapangan. Lalu ada publikasi Q1 yang sangat ketat. Contoh 2, dosen pertanian. Sama kayak contoh yang pertama, rekan dosen bisa sesuaikan posisinya dengan gunain analisis SWOT. Jadi seperti ini. Strange, kuat di aspek agronomi, punya pengalaman penelitian tanaman lokal. Weakness, minim artikel Scopus dan metodologi data kurang kuat. Opportunities, SDGs 2 atau pangan punya dana hibah yang sangat besar. Lalu ada peluang kolaborasi dengan TI untuk prediksi panen, lalu riset pangan lokal punya nilai internasional. Threats, kompetensi pendanaan sangat tinggi, akses laboratorium terbatas, dan data iklim atau pangan sering sulit diperoleh. Setelah tahu kekuatan, kelemahan, dan peluang riset rekan dosen, baru kita masuk ke pertanyaan pentingnya. Gimana dosen pemula memulai risetnya dengan strategi yang realistis dan timeline yang jelas? Tips dosen pemula mulai riset dasar kolaboratif 2026. Rekan dosen, kita mulai dari satu fakta penting. Riset yang berdampak nggak harus dimulai dari dana besar. Yang diperlukan adalah struktur, fokus, dan roadmap yang jelas. Nah, saat ini banyak dari rekan dosen pemula itu terjebak sama dua hal ekstrim, yaitu ikut seminar dan workshop tanpa eksekusi dan mulai riset besar tanpa fondasi kompetensi dasar. Padahal, strategi riset di tahun 2026 itu buat rekan dosen justru mengharuskan langkah-langkah kecil yang konsisten, bukan langsung ambil yang besar. Kita mulai dari melihat klaster perguruan tinggi sebagai titik awal terlebih dahulu. Pertama, rekan dosen harus paham bahwa strategi riset sangat ditentukan oleh klaster institusi. Misalnya, PT Unggul punya akses Rikup TKT 1-3, kolaborasi industri, fasilitas lab memadai. PT Mandiri kuat di PDP dan publikasi Sinta 2-3. PT Baik biasanya memulai dari riset dasar dan review paper. Artinya, rekan dosen nggak boleh ngebandingin diri dengan rekan dosen dari PT lain yang klasternya udah beda atau lebih tinggi. Jadi, strategi harus disesuaikan dengan ekosistem kampus dan potensi dukungan yang tersedia. Lanjut ke bagian berikutnya, roadmap riset 1 tahun yang realistis dan terukur. Di bagian ini, rekan dosen masuk ke timeline praktis. Kita jelaskan per kuartal, tapi kali ini nggak cuma daftar, tapi penjelasan mendalam kenapa tiap langkahnya penting. Q1, menentukan arah dan fondasi ilmiah. Di periode Januari-Maret adalah waktu terbaik rekan dosen buat melakukan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, menentukan niche riset, menyusun peta literatur atau literature mapping, menerbitkan SLR atau Systematic Literature Review. Kalau rekan dosen ngelewatin fase ini, risetnya bakal berantakan karena nggak punya arah tujuan yang jelas. Nah, ini juga yang ngebuat kenapa banyak proposal itu ditolak DRTPM, bukan karena nggak bagus, tapi karena nggak nyambung dengan gap ilmiahnya. Q2, eksekusi proposal riset dan pembentukan tim. Periode ini bisa di bulan April sampai Juni. Ya, karena periode paling sibuk. Buat PDP dibuka, Rikup mulai nerima pra-proposal, dan banyak kampus ngelakuin seleksi internal hibah. Nah, di fase ini rekan dosen harus nyusun proposal berbasis SLR, ngebangun tim lintas prodi, nargetin hibah TKT 1-3 dulu, realistis ya, dan mulai ngumpulin data awal atau mini pilot study. Q3, implementasi lapangan dan kolaborasi eksternal. Periode ini bisa di bulan Juli sampai September, karena ini jadi fase eksekusi terbesarnya. Nah, di tahap ini, rekan dosen bisa mulai mengumpulkan data lapangan, melakukan eksperimen atau simulasi, membangun MOU dengan industri untuk 2027, mengintegrasikan data ke roadmap publikasi. Selain itu, ngebangun MOU di fase ini bisa memperkuat proposal hibah tahun berikutnya. Ya, karena reviewer melihat jejak kolaborasi nyata bukan cuma janji. Q4, publikasi dan luaran konkret.
ini cocok di bulan Oktober sampai Desember karena jadi fase conclusion. Dan fokusnya, rekan dosen akan merujuk ke target LA Scopus Q4, draft publikasi lanjutan untuk 2027, dan penyusunan laporan hibah. Penyusunan roadmap riset tahun berikutnya, pembentukan jejaring kolaborasi regional di ASEAN. Di fase ini juga, rekan dosen mulai menarik garis apa yang berhasil tahun ini, apa yang gagal, dan apa yang bisa diulang dengan strategi baru. Dengan gitu, riset bisa jadi berkelanjutan, bukan cuma proyek musiman. Jadi, mapping kepakaran bukan cuma aktivitas administratif aja nih, tapi jadi strategi buat ngepastiin riset yang dikerjain rekan dosen. Mulai dari relevan dengan prioritas nasional, punya peluang lolos hibah, bisa masuk jurnal Q1 atau Q2, dan bisa ngebawa rekan dosen ke jenjang profesor. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.